Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Aku. Setiap kamu makan tubuh dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematianku sampai Yesus datang. Coba Kak Grateful, bacain Kak Grateful. Yang beginian ini nggak ada yang tahu kah? Orang Kristen pasti tahu. Orang Israel pasti tahu. Ya kan? Jadi Kak, kenapa kita harus berkurban tiap hari Kak? Dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Aku. Setiap kamu makan tubuh dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematianku sampai Yesus datang. Coba Kak Grateful, bacain Kak Grateful. Bentar ya. Apa di mana? 1 Korintus 11 ayat 25-26. Anda nanya Ekaristi nih ya, semoga kita paham semua Ekaristi ya. Yang tahu kurban itu cuman bangsa Israel dan Kristen. Yang lainnya nggak tahu. Nanti kita akan skakmat di dalam Mazmur 147 ayat 19-20. Silakan Kak Grateful. 1 Korintus 11 ya itu. Ya, ayat 25-nya coba. Dari 24 deh. 25 apa 24 itu. Nih. Ya, silakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah. Bentar Kak. Dari 23, sorry 23. Ya, oke. 1 Korintus 11 ya ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lanjut ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Thank you Kak. Apakah kita mau memberitakan kematian Tuhan tiap hari? Atau hanya 4 kali 1 tahun? Atau setiap bulan? Gimana Bang Martin? Apa kita mau mengingat Tuhan Yesus itu hanya sebulan sekali? Setiap saat sih Kak. Setiap hari? Ya. Nah itu. Jadi kenapa Kak tiap hari? Supaya kita ingat akan dosa kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang Dia lakukan untuk kita sampai Dia datang. Nah itu. Jadi kita harus mengingat itu semua. Gitu Bang. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Udah itu Kak? Jadi kita udah paham kan? Iya. Kenapa kita harus Ekaristi tiap hari? Itu dia. Oke, Bang Martin ada lagi? Siap. Semoga paham ya. Ya Kak. Ya, sama-sama. Keren kali ya Kak Grateful ya. Jadi benang merah dari perjanjian baru sampai ke dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada ya. Iya. Kak Grateful boleh bukakan Mazmur 147 ayat 19-20. Mazmur 147 ya. Ayat? Iya. 19-20.
Nih. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oke, dikatakan ia Allah memberitakan firman-Nya hanya kepada Yakub. Yakub itu Israel toh. Ketetapan-ketetapannya, ketetapan akan kurban ini sejak dari zaman Adam. Namanya tetap, berubah nggak Kak? Enggak dong. Enggak. Hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukumnya tidak mereka kenal. Apa hukumnya? Setiap orang berdosa harus mati. Kalau manusia itu tidak mau mati, maka harus ada kurban untuk menggantikannya. Ya toh? Nah, seperti itu. Jadi ketetapan ini, hukum-hukum ini cuman orang Israel yang tahu. Kita Kak, kita ini sorry. Yakub ini anak siapa sih Kak? Anak Ishak ya? Betul nggak Kak? Nggak ada ya sinyalnya. Yakub ini adalah anak Ishak. Ishak ini anak Ishak anak siapa? Apa Kak? Ishak anak Abraham, betul. Kalau ini kayaknya putus-putus ya. Kalau ketetapan ini diberikan kepada cucu Abraham, maka kita berhak nggak Kak dapat ketetapan dan hukum ini? Ya, coba buka Galatia 3 ayat 29. Ini aku suka banget loh yang pembahasan ini nih. Ini keren banget. Galatia berapa Kak? 3 ayat 9. 3 atau 2? Coba Galatia 3 dulu ayat 29 coba. 29 Kak. Ya. Nih. Nah, silakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Oh. Amin. Keturunan Abraham, ya, kamu adalah keturunan Abraham. Tadi ketetapannya diberikan kepada keturunan Abraham tidak? Yang di Mazmur. Iya. Hanya Keturunan diberikan kepada Yakub, Israel. Itu adalah keturunan Abraham. Dan kalau kita adalah milik Kristus, kita juga berhak menerima janji tadi. Hukum-hukum tadi, ketetapan-ketetapan tadi, itu kita terima. Jadi yang tahu ketetapan Allah, kembali lagi Kak ke Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Kalau kita adalah keturunan Abraham, kita adalah Israel. Nah, jadi yang ngerti firman Allah yang diberikan kepada Yakub, yang mengerti ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, itu juga kita terima. Dia tidak berbuat demikian. Coba Kak, baca Kak. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Oke, selain dari Kristen ini kan keturunan Abraham ya, melalui jalur Yesus, ya kan? Kalau kita adalah orang Israel, kita adalah orang Kristen, hukum ini hanya berlaku untuk kita. Kira-kira menurut kakak, dari logika kakak,
Mesir ini yang bukan Kristen kenal nggak hukum-hukumnya? Enggak dong. Kalau belum mengikut Kristus, kalau Karena tidak dia mengambil tidak berbuat bagian, demikian kan? Ya, karena dia iya, tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Sekarang saya tanya, bangsa Arab kenal nggak sih ketetapan ini? ya nggak kenal kalau mereka tidak mengenal Kristus. Pantes mereka nggak tahu cara kurban. Ya, Nah itu. Jadi jangan ngaku-ngaku kamu punya Taurat. Orang hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Israel. Ya toh? Hukum-hukum itu hanya orang Kristen yang tahu. Mantep ya Alkitab kita ya. keren, kelas, kata Fasya, Kelas, kelas. bosku. Pialamu sedang dilas. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku kenal Toret, kenal Daud, kenal Mazmur. Ini dulu dibaca ini Mazmur Jaburnya. Ini adalah Jabur Daud. Betul Kak? Mazmur ini siapa penulis Jabur ini? Iya, Daud. Daud. Ini Jabur Daud. Nggak kenal Toret kan? Nah, Daud pakai D. Daud pakai D ya, Daud bukan pakai T. pakai W, Daud. 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 Nah, kenapa? Nih makanya ya Kak, ini out of the box sekali ya. Kalau kalian belajar dari ortodoks itu, dia perjanjian lama sama perjanjian baru tuh ngeling. Gak ada yang ditiadakan. Ini bukti bahwa waktu Yesus mengajar, itu pakainya Jabur Daud, Toret Musa. Nyambung. Rasul-rasul dulu itu pakai Jabur Daud, pakai Toret Musa. Itu loh. Makanya kenapa kami juga mengajarkan kekristenan itu dari Toret, Jabur, dan Perjanjian Baru. Ngeling kan Kak? Kak coba carikan Matius 21 ayat 43. Ini tadi kan ada yang bilang, ngaku-ngaku Israel. Gak apa-apa. Matius 21 ayat Matius 21 ayat 43 deh kalau nggak salah. Itu kan tadi udah dikasih sama Israel toh. nih. Silakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, tadi kan ada yang jijik nih ya. Ngaku-ngaku Israel. Apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu kerajaan Allah. Kan Tuhan janji kan kepada Abraham dan keturunannya akan dapat kerajaan kan. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dia ngomong sama orang-orang Israel yang tidak percaya. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Inilah pergeseran dari Israel yang lama kepada Israel yang baru. Israel yang lama itu sudah mengingkari janjinya, buka Kak. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Kan mereka mengingkari nih. Jangan bilang ngarang orang ini kitab saya kok, Jabur Daud dan Toret Musa. Ini saya bawa lagi nih kitab Yermin. Ini Nabi Yermin nih. Gak punya Nabi Yermin ya, kasihan. Silakan Kak, 31-32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Israel itu mengingkari janji toh.
Iya kan? Betul Ya. nggak? Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Kalau kakak tadi simak di dalam 1 Korintus 11, cawan ini adalah perjanjian baru, betul tak? Ya, betul. Nah, Betul. ngeling yo. Ya, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dulu waktu mereka kubawa keluar dari Mesir. Mereka mengingkarinya. Karena pengingkaran yang dilakukan orang Israel ini akhirnya balik lagi tadi, Kak. Matius 21 ayat 43 tadi. Nah, karena mereka udah ingkar kan. Ini Allah sendiri yang ngomong. Oke. Kerajaan Sebab Allah diambil itu, daripadamu. ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang gini? Karena di dalam kitab Yeremia ya, Nabi Yermin, mereka itu sudah mengingkari dan aku akan mengadakan perjanjian baru.